Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kita masuk ke minggu keempat atau pertemuan keempat untuk mata kuliah jaminan kualitas perangkat lunak. Baik, pada materi kali ini akan kita bahas adalah mengenai definisi-definisi formal mengenai software quality. Nah, untuk materi yang sebelumnya kita tahu bahwa ada tantangan ya dalam satu pengaturan kualitas dari perangkat lunak, lalu ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi gitu ya dalam pembuatan perangkat lunak dan kategori-kategori error ya atau kesalahan atau fault atau failure gitu ya yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang kemarin. Baik, software quality menurut IEEE adalah ini gitu ya. Jadi definisi formalnya software quality itu adalah the degree atau derajat di mana suatu sistem, komponen atau proses itu bertemu secara spesifik dalam suatu requirement ya. Nah, itu adalah software quality. Jadi, sistem, komponen-komponen yang ada di dalamnya atau proses itu bertemu secara spesifik di dalam satu requirement. Nah, dan yang kedua adalah derajat di mana sistem, komponen, dan proses itu bertemu dengan kebutuhan dari customer atau nanti bertemu terhadap ekspektasi kebutuhan dari user. Jadi, antara ekspektasi dengan reality itu semakin mendekati gitu ya, itu yang disebut sebagai software quality. Nah, itu definisi menurut IEEE. Jadi sebenarnya kita udah tahu juga ya dari awal pembahasan bahwa yang kita sebut dengan kualitas itu sangat subjektif gitu ya. Dalam satu kondisi kita bilang itu berkualitas, dalam kondisi lain mungkin orang lain berbicara itu tidak berkualitas padahal kita lagi membandingkan barang yang sama persis gitu ya. Jadi memang kualitas itu kalau di dalam suatu perangkat lunak, berarti yang dihitung itu adalah suatu derajat ya, the degree of sistem, komponen atau proses, di mana dia ketemu terhadap kebutuhan user atau ekspektasi dari user. Nah, berarti kualitas di dalam perangkat lunak itu berarti kesesuaian dengan kebutuhan. Jadi kita tahu bahwa pada proses awal dalam development life cycle itu ada yang namanya fase requirement. Nah, di sini ada fase requirement. Ya. Ada kebutuhan-kebutuhan perangkat lunak yang kita definisikan dari requirement. Ada orang yang mampu atau ada sistem analis yang mampu mendetailkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dan ada user pun yang mampu juga untuk menjustifikasi bahwa kebutuhan yang mereka inginkan itu seperti apa dalam suatu perangkat lunak. Dan ada juga yang tidak mampu untuk kedua peran tersebut. Ya. Nah, saat kita anggap semuanya mampu, maka di situ akan ada requirement. Ya, requirement terhadap kebutuhan perangkat lunak kita bisa artikan itu adalah kebutuhan perangkat lunak secara fungsional, artinya fungsi apa saja yang harus ada di aplikasi tersebut. Jadi requirement yang banyak ini, ya di sini softwarenya, kemudian software juga akan mengimplementasikan requirement-requirement yang ada pada requirement di awal, dan nanti kemudian dicocokkan kembali terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut. Jadi kalau kita punya 100 requirement dalam aplikasi kita, dan di mana 100 itu sudah sesuai dengan 100 requirement yang diminta pada fase requirement, maka kita bisa bilang itu derajatnya tinggi gitu ya, karena 100-100-nya terpenuhi. Ya, dengan catatan terpenuhinya itu sesuai dengan definition of done-nya. Ya, definition of done itu kita perlu Kita perlu buat di sana menyatakan bahwa suatu fitur perangkat lunak itu dinyatakan sudah memenuhi kebutuhan oleh user gitu ya. Jadi nanti setiap requirement yang diuji coba oleh user, termasuk itu di dalam user acceptance test itu di list dan kemudian ditandatangani oleh user dan oleh pihak development sehingga dinyatakan bahwa requirement itu sudah terpenuhi gitu ya. Dan itu juga menunjukkan bahwa itu akhir daripada project ya, ini adalah project.
Nah, jadi di sini dia bilang bahwa kualitas terdiri dari fitur-fitur produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan terhadap produk. Gitu ya, itu yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini kualitas berarti bebas dari kesalahan atau kekurangan. Ya, jadi nanti di pihak customer ya atau user di sini dia akan sign gitu ya. Lalu di sini pihak developer, nah di sini dia juga akan sign ya. Sehingga nanti masing-masing fitur ini ya udah disetujui dan perangkat lunak dinyatakan sudah selesai. Kalau udah selesai dan disetujui secara bersama gitu ya, maka kita bisa bilang bahwa perangkat lunak itu sudah memenuhi kualitasnya. Artinya definisi daripada derajat ini ya terpenuhi gitu ya. Derajat sistem, komponen dan proses itu meets ya, bertemu dengan customer atau user needs atau expectation. Jadi ekspektasi dan kebutuhannya itu sama. Diharapkan sama ya, walaupun pada kenyataannya kalau kita membangun software itu kan banyak berbagai macam rintangan gitu ya. Yang saya ambil contoh ini adalah yang kita asumsikan di awal tadi bahwa di fase requirement ini si sistem analis dan usernya itu mampu mengutarakan kebutuhan-kebutuhan yang baik ya atau yang benar mengenai software yang akan dibangun. Namun kan pada kenyataannya tidak semua user bisa kooperatif dan tidak semua sistem analis pun bisa menangkap kebutuhan user, apalagi kebutuhan-kebutuhan yang implisit ya, yang secara implisit tidak disebutkan. Mungkin usernya tidak memiliki experience atau memang tidak tidak oke gitu ya dalam menjelaskan permasalahan. Setelah aplikasinya jadi, ternyata banyak revisi di sana di sini, gitu ya. Nah itu juga kasus di mana memang dalam kondisi dunia nyata itu itulah yang sering terjadi. Nah, di sini kualitas itu bisa dicapai dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan pengguna perangkat lunak itu, dan kita harus bisa dengan tepat melihat apa yang benar mereka butuhkan, gitu ya. Jadi mereka tuh butuh apa. Nah, sehingga di sini Pressman bilang, jadi ini definisi formalnya. Menurut Pressman, software quality adalah yang di bawah versi translate-nya ya, kesesuaian dengan kebutuhan fungsional, ya seperti yang kita jelaskan di atas tadi, dan kinerja yang dinyatakan secara eksplisit. Ya, secara eksplisit itu artinya user butuh apa, lalu kita analisa kebutuhannya, lalu kita konfirmasi, lalu kita implementasikan dalam satu software yang secara eksplisit. Jadi memang yang bisa kita hitung itu yang secara eksplisit, yang implisit nggak bisa. Artinya yang tidak diungkapkan user atau yang user itu tidak bisa mengeluarkan di unek-uneknya itu sebenarnya dia butuh apa, itu agak sulit kita untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi yang eksplisit itu yang nanti akan tertulis di dalam suatu dokumen SRS dan disetujui atau ditandatangani secara legal, ya. Dan nanti perangkat lunak yang dibuat juga akan disesuaikan dengan kebutuhan yang tadinya udah disetujui bersama. Ya, kemudian didefinisikan di situ kondisi selesainya seperti apa atau yang kita sebut tadi definition of done. Nah, kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak bahwa secara eksplisit kebutuhan itu sudah terpenuhi. Nah, gitu ya, menurut Pressman. Lalu standar pengembangannya juga didokumentasikan secara eksplisit. Berarti di requirement itu ada SRS-nya. Nanti di fase desain ada software desain dokumennya. Di implementasi ada code etik, ada code standar, dan lain-lain. Ya. Di testing ada testing skenario dan seterusnya, ada UAT dokumen, ada BAP. Lalu di deployment ada serah terima, ada instalasi, dan lain sebagainya. Jadi standar pengembangan yang didokumentasikan secara eksplisit, maksudnya Pressman itu menggunakan standar-standar dokumen yang berlaku pada proses software engineering atau rekayasa perangkat lunak ya. Dan karakter implisit yang diharapkan dari semua perangkat lunak yang dikembangkan secara profesional. Nah, yang karakteristik implisit ini yang artinya perangkat lunak itu ya menyesuaikan dengan user yang kompeten untuk menjelaskan apa yang dimaksud. Kemudian dibangun oleh software developer yang kompeten juga. Kemudian environment yang memadai
dana yang cukup, waktu yang tidak terlalu lama. Jadi itu adalah karakteristik implisit yang diharapkan dari semua perangkat lunak yang dikembangkan secara profesional. Ya, jadi itu adalah menurut Pressman. Jadi ada kebutuhan ya dari requirement itu mirip dengan gambar yang ini tadi ya. Ada kebutuhan yang dijelaskan secara eksplisit di dalam suatu proses requirement, dikembangkan di sini dalam bentuk software oleh orang-orang profesional, lalu dianalisa juga dan diutarakan secara kebutuhan oleh user dan oleh sistem analis yang profesional. Kemudian disepakati di sini yang menggunakan dokumen user acceptance bahwa perangkat lunak sudah diselesaikan dan menurut definition of done di sini. Nah, itu adalah definisi kualitas. Jadi di sini kualitas perangkat lunak itu didefinisikan seperti itu ya, karena memang kita agak sulit menilai suatu perangkat lunak itu apakah dia bagus atau tidak, karena perangkat lunak itu hanya bisa kita rasakan manfaatnya. Artinya ketika fungsinya kita eksekusi, kita dapat merasakan manfaatnya. Dia adalah jenis intangible object ya, bukan tangible object seperti misalnya contoh charger gitu ya. Kepala charger ini kan kita bisa lihat, oh ada cacat di sini gitu ya. Oh ini perinannya jelek, oh di sini ada apa gitu, bisa kita lihat langsung. Tapi kalau perangkat lunak ya kita nilai dengan cara yang berbeda gitu ya. Itu adalah definisi kualitas perangkat lunak menurut IEEE dan Pressman. Nah, jadi di sini Pressman menekankan terhadap 3 hal kalau lagi ngomongin masalah kualitas gitu ya. Yang pertama, ngomongin specific functional requirement. Jadi Pressman memang benar-benar di dalam bukunya juga ya, kalau teman-teman baca atau waktu itu kita pernah bahas di buku di mata kuliah RPL dan APPL ya, dan juga teman-teman juga mendapatkan mata kuliah requirement engineering atau analisis kebutuhan perangkat lunak ya waktu itu, bahwa memang proses requirement ini ya adalah sesuatu yang benar-benar sakral sifatnya. Karena disitulah dimulai pembentukan ekspektasi dari user terhadap sistem atau perangkat lunak yang nanti akan mereka gunakan, gitu ya. Nah, disitulah semuanya berawal. Nah, itu tidak hanya berlaku bagi user ya, bagi developer juga. Developer menentukan harga misalnya. Developer menentukan berapa lama waktunya atau kesepakatan waktu pengerjaan, gitu ya. Terus menggunakan teknologi apa, butuh orang berapa banyak, butuh aset fisik berapa banyak ya seperti laptop dan lain-lain untuk mengerjakan ini dan seterusnya. Jadi fase-fase requirement ini memang adalah fase yang paling genting gitu ya, yang akan mensukseskan project ini ke depannya. Nah, lalu standar kualitas yang akan dimention itu biasanya ada pada kontrak yang ditandatangani. Kontrak itu biasanya terjadi, bisa jadi 2 kali ya. Kontrak itu yang pertama MOU dulu, kesepakatan untuk membangun perangkat lunak. Kemudian dianalisa dulu, ya masuk fase requirement engineering dulu. Nah, setelah requirement engineering baru ditemukan berapa banyak fungsinya, butuh teknologi apa aja dan seterusnya. Dan baru di situ dibuat kontrak, gitu ya, bahwa project itu akan dimulai setelah fase requirement terjadi. Nah, di sini GESEP dia bilang bahwa good software engineering practice. Jadi memang kalau kita ngomongin software engineer itu jarang ada yang bilang best practice, tapi kebanyakan bilangnya good practice ya. Walaupun di beberapa buku mereka bilang best practice, tapi sebenarnya itu nggak best juga gitu ya. Masih banyak dinamika yang terjadi lah dalam dunia nyata ya ketika kita membicarakan software engineering, karena memang ya barangnya tadi secara tidak langsung tidak kelihatan gitu ya, dan memang masih banyak user-user yang awam atau bahkan developer pun yang awam terhadap pengetahuannya mengenai perangkat lunak. Nah, jadi ada good software engineering practice ya, ada keilmuannya. Lalu ada reflecting state of the art professional practice, artinya dia menggunakan praktis-praktis kekinian dalam membangun software. Misalnya dia menggunakan IDE yang terakhir, yang terbaru, menggunakan arsitektur software yang terbaru, gitu ya, menggunakan bahasa pemrograman yang terbaru dan lain-lain. Dan seterusnya, jadi ada beberapa praktis di situ ya, di software engineering-nya, di state of the art professional practice-nya, yang mana itu nanti akan dikerjakan oleh para developer
dan secara tidak langsung mungkin nanti akan dimention dalam kontrak, gitu ya. Jadi di kontrak itu nanti misalnya saat kita udah requirement nih, nanti kita akan menggunakan agile misalnya, kita pakai apa namanya Scrum dalam mengerjakannya. Oke, Scrum practices kita kayak gimana? Apakah mengikuti Scrum practices dari definisi formalnya, atau ada kondisi yang kita bisa sesuaikan lagi dengan behavior dari kedua belah pihak, gitu ya? Itu juga boleh terjadi sebenarnya, tapi itu harus tertuang di dalam kontrak ya. Nah, misalnya behaviornya, kalau Scrum itu kan setiap hari harus ada daily Scrum gitu ya, meeting 10 menit, 15 menit, ya berdiri gitu ya kalau di practicesnya Scrum. Tapi misalnya tidak setiap user bisa ketemu apa Scrum meeting. Oh ya udah, kalau gitu Scrum meetingnya dijadwalkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali dan seterusnya. Ya lalu misalnya di dalam Scrum itu kan sebenarnya tidak ada report yang besar gitu ya, karena setiap hari juga ada report ya, dan setiap bulannya itu akan ada retrospektifnya juga. Nah, kalau misalnya di bagian manajemennya ingin bahwa setiap minggu harus ada progress report, ya itu juga bisa ditambahkan, dan itu bisa juga secara apa implisit ya dalam kontrak kita mention gitu ya. Jadi itu bisa aja seperti itu. Menggunakan teknologi, IDA dan lain-lain ya. Dan itu bisa kita mention semua dalam kontrak sehingga kita menggunakan apa software engineering Scrum gitu ya. Itu good software engineering practices ya. Jadi memang tidak mungkin bisa menyesuaikan secara base-nya atau secara apa formalnya, definisi formalnya, namun bisa disesuaikan dan nanti akan menjadi strategi bagi para developer dan para customer user atau semua stakeholder untuk mensukseskan perangkat lunak yang memang berkualitas. Nah, di sini jaminan kualitas perangkat lunak atau kita sebut di sini sebagai software quality assurance ya. Itu ada definisi formalnya juga. Nah, menurut IEEE, software quality assurance itu adalah a planned and systematic pattern, atau di sini dia bilang pola yang terencana dan sistematis dari semua tindakan yang diberlakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu barang atau produk sesuai dengan kebutuhan teknis yang ditetapkan. Jadi perangkat lunak itu bisa bagus kalau prosesnya bagus. Nah, gitu ya. Nah, ini juga sudah dijelaskan di mata kuliah RPL ya waktu itu kalau nggak salah. Dan memang secara nature perangkat lunak itu kalau masih ingat ya di dalam mata kuliah RPL, perangkat lunak itu harus diawasi dengan baik. Nah, maksudnya adalah diawasi itu berarti secara manajemen pengembangan perangkat lunaknya dia harus memiliki ya pola terencana, sistematis dan seterusnya, gitu ya. Dan di mana proses-proses itu harus memberikan keyakinan bagi semua stakeholder ya di sini termasuk para user dan developer bahwa suatu barang ini ketika jadi itu berkualitas karena dibuat dengan wah gitu ya. Kalau ibaratnya barang apa barang yang tangible misalnya batok charger ini gitu ya. Batok chargernya dibuat dengan bahan berkualitas tinggi, plastiknya begini 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 ya. Lalu dibuat dengan menggunakan mesin yang presisi dan seterusnya lah kira-kira gitu ya. Jadi dia sesuai dengan kebutuhan teknis yang ditetapkan sehingga sudah membangunnya terencana, ya sistematis, terus dibuat oleh profesional ya kalau software ya, dibuat oleh profesional, usernya kooperatif, lalu proses yang dijalankan sesuai dengan good practices software engineering tadi, ada polanya ya. Kalau dia pakai Scrum berarti ada sprint, ada daily meeting, ada retrospektif dan lain-lain. Maka kemungkinan perangkat lunak yang dihasilkan itu memang menjadi berkualitas. Ya, lalu yang kedua, serangkaian kegiatan atau a set of activities yang dirancang untuk mengevaluasi proses pengembangan atau pembentukan produk, gitu ya. Nah, gitu. Jadi di sini adalah kegiatan-kegiatan yang digunakan, dirancang dan kita bisa evaluasi dalam pembuatan produk itu. Sehingga memang kegiatan yang kita laksanakan itu benar-benar dilaksanakan dengan baik, terencana, ya, sistematis dan seterusnya, gitu ya.
Nah, ini berbeda dengan quality control. Jadi, kalau di dalam kualitas itu kita akan bertemu dengan ada yang namanya quality assurance dan ada yang namanya quality control, gitu ya. Nah, di sini ya, jaminan kualitas perangkat lunak atau SQA itu tidak hanya terbatas pada fase development. Ya, jadi mulai daripada requirement-nya, mulai daripada komunikasinya, kemudian mulai daripada kontraknya. Jadi kontrak itu juga nanti akan menentukan kualitas. Jangan sampai nanti kontrak itu hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Jadi pengen softwarenya bagus, tapi budget dan waktu pembangunannya singkat gitu ya. Atau pengen softwarenya bagus, tapi developernya tidak memadai untuk resource-nya. Misalnya mereka tidak punya programmer ahli di bidang mobile misalnya atau di bidang AI dan seterusnya gitu ya. Yang mungkin banyak kendala gitu ya dalam organisasi mereka gitu. Atau misalnya macam-macam lah ya kondisi di lapangan gitu ya. Lalu mulai dari development-nya juga sendiri, bahkan setelah produk itu dioperasikan, udah jadi dan di-maintain. Ya. Masih ingat kalau kita ngomongin perangkat lunak itu bahwa kita harus merancang perangkat lunak itu fleksibel ya dan dia terbuka untuk dapat dimodifikasi. Jangan merancang perangkat lunak itu tertutup sehingga begitu ingin dimodifikasi atau di-maintain itu jadi sulit. Nah, itu kita definisikan di mana di fase desain gitu ya. Jadi kita harus membuat perangkat lunak itu terbuka untuk dimodifikasi, namun tertutup untuk bisa dimanipulasi, gitu ya. Jadi dimodifikasi dia harus terbuka dan untuk kesesuaian bahwa perangkat lunak itu mudah untuk dimodifikasi itu dimulai dari fase desain. Ya, karena kalau kita mau menentukan kualitas perangkat lunak itu sebenarnya baru terlihat di fase desain. Itu juga kita sering pelajari, gitu ya. Terlihat itu maksudnya udah kelihatan gitu ya. Kalau di fase requirement, apakah perangkat lunak itu sendiri kelihatan? Belum. Yang kelihatan tuh baru fungsinya bisa apa aja, dan itu sebenarnya sudah mulai memunculkan ekspektasi user gitu ya. Tapi ekspektasi akan lebih erat lagi atau lebih realistis lagi ketika desain perangkat lunaknya udah ditampilin. Nah, gitu ya. Maka ketika udah tampil bentuk-bentuk yang bisa dilihat oleh user, disitulah kualitas yang pertama kali bisa dinilai. Nah, lalu kualitas tidak hanya masalah teknis fungsional aja, gitu ya. Tidak hanya misalnya kalau login pakai two-step verification misalnya. Kalau forget password nanti forget passwordnya via Google. Kalau misalnya ini pakai teknologi ini bukan sebatas itu aja, tapi juga termasuk kegiatan yang berkaitan dengan timeline dan budget. Gimana mau bikin perangkat lunak yang berkualitas? Kalau fungsinya ada 100, tapi harganya murah gitu ya. Murah di sini relatif ya, itu tergantung dari fungsinya. Gimana mau bikin perangkat lunak yang bagus, walaupun harganya mahal, tapi timelinenya harus beres 1 minggu gitu ya. Itu juga tidak mungkin. Jadi kegiatan-kegiatan di luar teknis fungsional, ya dalam artian di sini non fungsional, kalau requirement itu berkaitan dengan non fungsional juga, atau di luar situ berkaitan dengan non teknis juga itu berpengaruhi. Gitu ya. Bagaimana misalnya aplikasi mau bagus kalau developernya lagi sakit juga disuruh kerja. Bagaimana perangkat lunak yang dihasilkan mau bagus, tapi developer sendiri pakai laptop pas ngoding itu laptop yang tidak bagus gitu ya. Nah, itu juga eh, apa berkaitan dengan software quality assurance. Jadi banyak hal ya sebenarnya dalam proses development lifecycle itu, dalam software engineering itu, setiap tahap-tahapan yang dieksekusi oleh para developer ataupun yang ada interaksi dengan user itu masing-masing harus dievaluasi, harus dilihat ya secara sistematis bahwa semuanya itu harus berjalan dengan baik, maka nanti bisa menghasilkan suatu perangkat lunak yang baik. Itu adalah good practices-nya, walaupun kadang-kadang ada 100 proses juga yang bagus cuman 10 proses atau 15 sisanya formalitas gitu ya. Nah, ini perluasan SQA ya definisinya adalah kalau ini diperluas ya definisi SQA daripada yang di atas-atas ini tadi bahwa
Jaminan kualitas perangkat lunak itu adalah suatu serangkaian tindakan sistematis. Jadi ini SQA dikaitkan dengan apa? Software quality ya. Jadi ada serangkaian tindakan yang sistematis. Jadi tindakan yang sistematis, terencana, yang diperlukan. Jadi yang dikerjakan itu hanya yang diperlukan saja. Walaupun kalau kita lihat di software engineering itu ada A, B, C, D, E-nya. Kalau itu nggak butuh, kita nggak usah eksekusi. Sama kayak kalau kita belajar desain ya, di sesuatu yang kita tidak implementasikan itu tidak perlu didesain. Jadi satu tindakan yang sistematik dan terencana yang diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai. Jadi ini memberikan keyakinan yang memadai. Sehingga nanti praktisis apapun bisa masuk di situ gitu ya. Tidak harus praktisis di dunia rekayasa prakalunat, tapi misalnya praktisis dalam berkomunikasi, praktisis dalam berhubungan antar manusia, terus praktisis dalam kita apa belajar atau learning gitu ya, dalam memenuhi kebutuhan dan seterusnya, itu masuk semua di situ. Karena kita harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses pengembangan perangkat lunak ini atau proses memelihara produk ini sesuai dengan kebutuhan teknis fungsional yang sudah ditetapkan, di fungsional yang sudah ditetapkan, serta dengan kebutuhan manajerial, kebutuhan user untuk menjaga jadwal dan operasi dalam batas anggaran. Artinya perangkat lunaknya wajar, prosesnya wajar, ya, jadwalnya wajar, anggarannya wajar. Jadi semuanya yang dimaksudkan ini adalah dalam batas wajar. Wajar itu artinya tidak kurang dan tidak lebih. Perangkat lunak kita definisikan, kita dapat skopnya secara wajar, dapat timelinenya, misalnya ngerjain proyeknya 1 tahun itu juga wajar gitu ya. Dapat harganya misalnya 5 miliar, nah itu juga dalam jangka wajar. Kemudian ya proses-proses agile-nya tadi gitu ya kita modifikasi, tapi dia tidak merusak ruh agile-nya gitu ya. Nah, dan dimodifikasi dalam tahap wajar itu masih diperbolehkan. Karena memang yang namanya apa perfect itu di dalam dunia nyata ini susah diraih, atau di dalam beberapa bagian kondisi itu mustahil untuk diraih. Jadi kita dapat pengetahuan secara perfectnya ya dalam perkuliahan atau dalam pembelajaran, dan kita berusaha sebisa mungkin menyesuaikan kondisi perfect itu dalam implementasinya di dunia nyata. Agar apa? Agar nanti tidak stres pas implementasi gitu ya. Kita harus sadar bahwa pas kita implementasi di dunia nyata itu tidak seperfect apa yang ada di teori. Tapi kalaupun mentok nanti dalam pekerjaannya kita kembalikan di teori, kita harus ngapain lagi gitu ya. Atau kita bisa mengambil keilmuan-keilmuan lain untuk melengkapi teori-teori yang kita pelajari sehingga itu bisa diterapkan di dunia nyata, sehingga nanti akan ada keselarasan ya antara teori yang kita pelajari dengan dunia nyata yang kita jalankan. Nah, itu kita ngomongin kualitas, karena kualitas itu memang berangkat dari ekspektasi, kemudian ekspektasi itu yang diinginkan adalah sesuai dengan dunia nyata yang terjadi, gitu ya, dalam kasus perangkat lunak. Nah, kemudian ini adalah perbedaan antara software quality assurance dengan software quality control. Kalau software quality assurance itu dia lebih ke arah aktivitas untuk meminimalkan cost atau biaya dari serangkaian aktivitas yang dilakukan selama proses development dan maintenance. Itu adalah quality assurance. Nah, kalau quality control itu adalah aktivitas yang dirancang untuk mengevaluasi kualitas dari produk. Dilakukan sebelum produk dikirim ke klien. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa quality control itu adalah produk quality, gitu ya. Quality assurance itu adalah proses quality. Jadi kalau kita ngomongin perangkat lunak kan kita kenal dengan istilah 4P, gitu ya. P yang pertama adalah people, ya manajemen perangkat lunak ya. Ini P adalah people, P berikutnya adalah proses, P berikutnya adalah project, dan P yang terakhir adalah produk, gitu ya. Jadi itu adalah perbedaannya dari quality control dan quality assurance. Jadi hal-hal terkait dengan software development life cycle ya, dari proses requirement, lalu desain, implementasi, coding, kemudian dan seterusnya ya, itu adalah quality assurance, menjaga proses agar proses itu berjalan dengan baik. Nah, kemudian produknya udah jadi, produknya harus dikontrol dulu.
Ya, ada nggak yang misalnya selama proses sudah dilakukan baik, ternyata produknya masih ada cacatnya dikit, gitu ya. Sehingga yang cacat ini nggak boleh di delivery nih, harus diperbaiki dulu, gitu ya. Kalau misalnya di pabrik ya, kan kita suka lihat ada misalnya minuman botolan dibuat di pabrik, mulai dari pengemasan, ya pembuatan apa minumannya, hingga packagingnya itu semua dilakukan oleh mesin, gitu ya, secara presisi. Nah, mesin yang sangat presisi pun bisa error gitu ya. Misalnya dia nge-labelin apa label di minuman ringan. Kemudian labelnya tercetaknya tidak bagus, lalu pemasangannya pun agak sedikit miring, maka itu kan dianggap tidak layak dijual gitu ya. Karena tidak memenuhi quality control. Nah, maka produk yang seperti ini harus diretur, dimusnahkan, kemudian harus dibuat lagi yang baru untuk memenuhi kuota kebutuhan dari minuman ini. Karena misalnya produksi perharinya harus 1.000, maka memang harus 1.000 yang layak gitu ya. Walaupun secara real itu yang diproduksi itu ada 1.100, karena 100-nya itu dianggap tidak berkualitas, sehingga yang 100-nya itu biasanya ya dimusnahkan. Harusnya dimusnahkan gitu ya. Walaupun beberapa pabrik itu kadang-kadang mau dimusnahkan tapi dia sortir lagi, oh ini hanya kesalahan label doang, oh ini kesalahan ini lagi, tapi isinya nggak apa-apa nih. Nah, itu biasanya kan suka dijual lagi ya, kita suka temukan seperti itu. Nah, jadi itulah perbedaannya. Jadi kalau kita harus ingat bahwa quality assurance itu adalah menjamin prosesnya, quality control itu adalah menjamin produknya. Nah, nanti ada faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam kedua hal ini, kita pelajari di materi yang berikutnya, gitu ya. Nah, di sini ada tujuan dari SQA. Ya, jadi ada diantaranya yang digunakan di quality control juga, dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama proses oriented di development-nya, kemudian product oriented di maintenance-nya. Jadi product oriented di maintenance-nya itu terkait dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama proses maintenance gitu ya. Jadi dia bukan menilai kualitas produknya sih ya, lebih lebih ke aktivitasnya gitu ya. Oke, kita lihat di sini bahasa Indonesianya aja. Untuk software development, ya dia orientasi proses di sini bahwa tujuannya adalah SQA itu menjamin kepercayaan pada tingkat yang dapat diterima bahwa perangkat lunak akan memenuhi kebutuhan teknis fungsional. Jadi di tujuannya SQA di proses software development ini adalah untuk membangun kepercayaan, ya, membangun ikatan lah antar developer dengan user, antar developer dengan customer, antar semua stakeholder, gitu ya. Dan kita yakin bahwa perangkat lunak ini nantinya ketika selesai itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan secara fungsional. Lalu tujuan kedua adalah menjamin kepercayaan pada tingkat yang dapat diterima juga, yang wajar tadi gitu ya, yang dapat diterima itu yang wajar, bahwa perangkat lunak akan sesuai dengan jadwal dan anggaran. Dan yang ketiga tujuannya adalah software quality assurance di fase development adalah memulai dan mengelola kegiatan untuk meningkatkan dan efisiensi pengembangan perangkat lunak dan kegiatan SQL yang lebih besar. Nah, jadi di sini kita bisa sekaligus berstrategi ya. Ketika definisi fungsional itu udah keluar, maka kita bisa berstrategi untuk mengiritkan cost atau mempersingkat waktu, itu boleh aja. Dengan tidak menghilangkan kualitas-kualitas yang kita kerjakan dalam suatu proses ini. Tadi saya juga udah contohin, ketika kita akan menerapkan Agile atau Scrum nanti, Scrum-nya kita bisa modif, gitu ya, boleh aja. Misalnya kalau dari Scrum, maka cost-nya akan tinggi. Maka Scrum-nya kita lakukan 2 hari sekali atau 3 hari sekali untuk menekan cost. Karena kalau daily Scrum itu kan nggak mungkin, kalau di orang Indonesia kan budayanya masih seremonial ya. Nggak mungkin kita rapat walaupun 15 menit tapi nggak ada ya snack atau konsumsi, itu nggak mungkin gitu ya. Pasti harus ada kopi minimal. Nah, mungkin untuk menekan biaya operasional itu, maka dilakukanlah 2 kali atau 3 kali sehari. Namun ketika itu dilakukan, itu benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan dari Scrum itu. Jadi suatu kegiatan itu yang sudah mengeluarkan cost, itu tidak hanya dibuat formalitas saja, tapi memang untuk kebutuhan yang mendukung
terciptanya perangkat lunak yang berkualitas. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau di dalam software maintenance, berarti softwarenya udah beroperasi gitu ya, udah dipakai. Nah, di sini product oriented, berarti produknya udah jadi. Nah, SQA itu ditujukan untuk menjamin dengan tingkatan kepercayaan juga yang dapat diterima juga ya, karena memang definisinya acceptable level of confidence ya, acceptable level of confidence semuanya adalah accepted level of confidence. Jadi kepercayaan pada tingkat yang dapat diterima gitu ya. Bahwa kegiatan pemeliharaan ini sesuai dengan persyaratan teknis dari fungsional. Jadi misal ada fungsi yang agak kurang sesuai bisa diperbaiki. Ya, ada misalnya sedikit bug bisa diperbaiki. Ya, kalau bisa bugnya sedikit. Kalau bugnya terlalu besar itu nggak akan diterima oleh user. Ya, ya contoh banyak lah itu ya. Kalian misalnya beli game Cyberpunk 2077 deh gitu ya, yang dibuat oleh apa developer apa sih namanya itu ya. Nah itu kan ketika dijanjikan di trailernya wah, bagus. Trailer itu kan nanti meningkatkan ekspektasi user bahwa trailernya seperti ini, demonya seperti ini. Berarti produk akhirnya kurang lebih kayak gini loh. Artinya ekspektasi kan udah terbentuk nih. Pas jadi produk akhir yang dia bilang gone gold gitu ya. Oh banyak bug kesana kemari. Ya padahal ada yang pre-order, ada yang ada beli dengan harga ratusan ribu gitu ya, masih di bawah sejuta waktu itu. Ternyata produk yang didapatkan tidak sesuai, maka banyak dulu gamers yang retur gitu ya, minta pengembalian uang karena apa yang mereka beli itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, kurang lebih gitu. Lalu yang kedua, menjamin di tingkat kepercayaan yang diterima bahwa kegiatan pemeliharaan sesuai dengan penjadwalan dan persyaratan anggaran juga gitu ya. Jadi di fase maintain pun tidak mungkin yang namanya pemeliharaan itu sampai berpuluh-puluh tahun gitu ya. Itu adalah operasional biasanya. Nah, kalau pemeliharaan tuh bisa jadi minimal 1 kali life cycle lah gitu ya. Misalnya kita ngomongin sistem informasi akademik aja di Unjani. Maka perangkat lunak ini benar-benar dinyatakan bisa digunakan ketika 1 tahun akademik itu terlewati dengan baik ya dalam penggunaannya. Walaupun di tengah jalan mungkin ada perbaikan-perbaikan, namun ketika perbaikan itu sudah diselesaikan dan dalam 1 tahun itu semua berjalan dengan lancar yang menggunakan sistem akademik, maka dibilang bahwa sistem akademik ini sudah memenuhi 100% dari kebutuhan itu. Artinya di tahun akademik berikutnya itu memang perangkat lunak itu sudah siap untuk dioperasikan dengan benar. Nah, gitu ya. Lalu di yang ketiga juga hampir mirip ya, ketika di fase maintenance, karena memang di fase maintenance itu kan yang dikerjakan itu sebenarnya re-engineering gitu ya. Ya tetap software engineering lagi, tapi yang kaitannya dengan perbaikan-perbaikan. Nah yang ketiga, memulai dan mengelola kegiatan untuk meningkatkan efisiensi pemeliharaan perangkat lunak dan kegiatan SKA ini melibatkan peningkatan prospek untuk mencapai persyaratan fungsional dan manajerial sambil mengurangi biaya. Jadi di sini ada strategi-strategi yang bisa kita kerjakan untuk mengurangi waktu dan biaya dan memenuhi kebutuhan yang 100% tadi terhadap kebutuhan-kebutuhan user atau manajerial. Nah, apa hubungannya software quality dan software engineering ya? Tentu saja gitu ya. Kalau software engineering itu kita berbicara banyak mengenai proses-proses dalam mendevelop perangkat lunak yang baik gitu ya. Karena memang proses-proses tadi dikerjakan secara prinsipnya untuk mencapai kualitas dari perangkat lunak. Artinya pengen perangkat lunaknya bagus. Nah, kalau perangkat lunak dibuat dengan kaidah-kaidah dalam software engineering, maka kita bisa jamin kualitasnya. Ya. Jadi misalnya kalian bikin perangkat lunak, tiba-tiba tidak menggunakan ilmunya software engineering nih. Disuruh bikin sistem pengelolaan apotik misalnya. Tahu-tahu langsung ngeluarin laptop mulai ngoding. Nah, itu kan berarti kan tidak sesuai dengan software engineering ya. Kalau sesuai dengan software engineering kan harusnya kalian lakukan proses requirement dulu. Kebutuhan apa nih yang dibutuhkan ya. Teknologi apa yang dipakai, diverifikasi dulu nih requirement-nya. Kemudian baru nanti kontrak dulu. Gitu ya. Lalu desain dulu nih, habis didesain baru di coding gitu ya.
diimplementasiin. Tapi kalau kalian tiba-tiba langsung ngeluarin laptop, langsung coding, berarti kan dia tidak sesuai dengan practices dalam software engineering, nah itu bisa dipastikan kualitas perangkat lunaknya tidak baik. Ya, saya rasa teman-teman mengerti maksud saya ini ya, karena setiap tugas besar yang teman-teman buat itu, teman-teman sering fokusnya itu hanya coding aja, tanpa mengikuti standar-standar dari rekayasa perangkat lunak ya. Coba lihat hasilnya ketika presentasi tugas besar, pasti jelek ya. Atau kalian bisa bandingkan dengan software kerja praktek kalian sekarang. Apakah masih relate gitu ya dengan yang kita bicarakan sekarang ya? Apakah memang benar software engineering proses itu bisa meningkatkan kualitas? Itu kalian bisa bandingkan dengan KP kalian. Apakah KP kalian mengikuti standar software engineering? Apakah secara tadi sistematis, terpola, terencana, gitu ya? Apakah dilakukan dengan cara software engineering, ada requirement-nya dulu dan seterusnya? Apa gimana, gitu ya? Walaupun nanti mau menggunakan misalnya katakanlah kalian mendapatkan software dari tempat lain, lalu kalian mau lakukan proses re-engineering dari legacy, itu juga bisa sih, tapi kan ada ilmunya juga di software engineering waktu itu, gitu ya. Itu kita sebut sebagai re-engineering ya, backward dan forward engineering. Lalu yang terakhir, kerjasama yang baik antara software engineer dan SQL engineer bisa menciptakan efisiensi proses dan ekonomi dalam membangun PL dan penyelenggaraan. Jadi software engineer sama SQL engineer ini bisa kerjasama. SQL engineer itu tester juga ya, software tester itu kita bisa sebut SQL engineer. Terus di bagian manajerial itu SQL engineer, atau kalau pakai Scrum, SQL engineer-nya itu adalah Scrum Master gitu ya. Nah, kalau bekerja sama itu bisa meningkatkan efisiensi dalam pembangunan perangkat lunak, jadi di situ bisa menerapkan strategi-strategi yang harus dikerjakan. Nah, jadi intinya memang SQA itu kita lakukan selama fase development dan maintain. Jadi ada yang product oriented dan proses oriented. Product oriented itu artinya aktivitasnya gitu ya. Bukan produknya. Kalau produknya itu lebih ke quality control. Kemudian SQC dilakukan sebelum SQC ini quality control ya, dilakukan sebelum PL diserahkan ke klien. Jadi prosesnya benar menggunakan QA. Kemudian produknya udah jadi, produknya di QC dulu. Setelah di QC baru diserahkan ke klien. Kemudian di proses maintenance-nya akan dilakukan QA lagi. Ya. Nah, lalu kita yakin benar ya dengan kita mempelajari software engineering ya, jaminan kualitas, maka perangkat lunak ini ya harus dibangun dengan menerapkan kaidah-kaidah dalam software engineering. Ya. Ya, kalau misalnya kaidah software engineering nggak kita ikutin, berarti di situ tidak akan ada quality assurance. Dan ketika produknya jadi, pasti produknya tidak akan lolos dalam quality control. Nah, jadi apakah software engineering software engineering itu penting? Nah, itu ya silahkan jawab sendiri gitu ya. Dari yang kita jelaskan tadi, kalau ditanya apakah software engineering itu penting, iya pasti gitu ya. Udah pasti iya. Kalian bisa rasakan sendiri dengan tugas besar kalian atau kerja praktek kalian yang sekarang kalian sedang kerjakan, gitu ya. Dan coba lihat hasil reviewnya nanti. Jadi jadikanlah semua ini sebagai pembelajaran sebelum teman-teman lulus ya, sehingga nanti ketika teman-teman lulus, teman-teman memiliki suatu value, suatu nilai yang berharga, yang meyakinkan para perusahaan besar itu bahwa kalian bisa membuat perangkat lunak yang berkualitas. Sehingga kalau kalian menuntut hak kalian, misalnya gajinya mau 10 juta, itu juga akan setara dengan kewajiban kalian bisa membuat perangkat lunak yang berkualitas. Baik, seperti itu aja mungkin pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.